selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nimade Haridia Safitri dengan nomor absen 27 dengan NIM 2102612011080 dari kelas pemasaran D pagi. Jadi di sini saya akan menjawab tugas UAS yang diberikan oleh Ibu Nita sebagai dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Jadi yang pertama, pertanyaannya adalah jelaskan tahapan model dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan konsumen itu ada beberapa tahapan dalam model pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu adalah masukan. Jadi ada dua masukan, yaitu masukan pemasaran dan masukan sosiobudaya. Yang pertama, masukan pemasaran. Jadi merupakan suatu usaha langsung yang dimana bertujuan untuk memberikan informasi serta membujuk para konsumen untuk membeli atau menggunakan produknya. Nah, terdiri dari promosi, harga, saluran distribusi, dan juga tentunya produk dari kemasan, ukuran, dan juga jaminan. Yang kedua yaitu masukan sosiobudaya. Nah, yang dimana masukan sosiobudaya ini itu terdiri dari pemakaian oleh anggota keluarga dan dari sumber non-komersial, dari sumber informal, dari kelas sosial, budaya dan budaya. Nah, contohnya itu seperti komentar dari teman, editorial di surat kabar, consumer report, atau pandangan para konsumen yang berpengalaman ikut serta dalam kelompok diskusi khusus di internet. Nah, setelah tahap masukan, terdapat yang kedua adalah tahapan komponen proses. Jadi, dalam model ini berhubungan dengan cara konsumen itu mengambil keputusan. Jadi, dalam proses ini kita harus mempertimbangkan pengaruh berbagai konsep psikologis seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian, dan sikap yang mempengaruhi proses pengambilan konsumen tersebut. Terdiri dari apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, ya. Jadi kesadaran terhadap berbagai pilihan produk mereka, kegiatan mereka dalam pengumpulan informasi, dan juga penilaian mereka mengenai berbagai alternatif. Nah, tindakan pengambilan keputusan konsumen ini terdiri dari 3 tahap, ya. Yang pertama itu adalah pengenalan kebutuhan, yang kedua adalah penelitian sebelum pembeli atau pembelian, dan yang ketiga adalah penilaian berbagai alternatif. Nah, yang ketiga itu adalah proses keluaran. Jadi dalam model pengambilan keputusan ini tuh menyangkut 2 kegiatan, yaitu pembelian yang berhubungan erat dengan perilaku pembelian dan juga penilaian pasca pembelian. Nah, jadi tujuan 2 kegiatan ini itu dimana untuk meningkatkan kepuasan konsumen dalam pembeliannya. Nah, yang pertama itu perilaku pembelian. Nah, terdapat 3 tipe pembelian. Yang pertama itu adalah pembelian percobaan. Jadi jikalau konsumen tersebut membeli suatu produk untuk pertama kalinya dengan jumlah yang sedikit dari biasanya. Pembelian ini juga dianggap suatu percobaan. Yang kedua adalah pembelian ulangan. Jadi di mana jikalau mereka itu merasakan percobaan yang memuaskan atau lebih baik daripada merek-merek lain, konsumen tersebut juga mungkin akan mengurangi pembelian ini. Jadi mengulangi pembelian ini disebut dengan perilaku pembelian ulang yang berhubungan erat dengan konsep kesetiaan kepada suatu merek atau produk. Yang ketiga adalah pembelian komitmen jangka panjang. Jadi percobaan ini itu tidak selalu mungkin dilakukan sebagai contoh, ya. Contohnya itu pada barang-barang yang paling tahan lama. Nah, seperti kulkas, kompor listrik. Jadi konsumen itu biasanya memberikan penilaian terhadap komitmen jangka panjang mereka atau melalui pembelian tanpa kesempatan percobaan yang sesungguhnya.
Soal yang kedua, mengapa memahami tahapan pengambilan keputusan itu sangat penting dan bagaimana contoh strategi pemasarannya. Jadi menurut saya memahami tahapan ini itu sangat penting ya, karena krusial sekali atau memungkinkan kita bagi para pemasar untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan tingkah laku konsumen. Dan juga memahami tahapan ini itu membantu untuk menemukan kunci di mana mereka yang dapat berinteraksi dengan konsumen itu tentunya memberikan informasi yang relevan, memotivasi tindakan pembelian. Jadi dengan merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar dapat meningkatkan tujuan penjualan dan meningkatkan pemasaran yang lebih baik. Adapun contoh strategi pemasaran setiap tahapan, yang pertama adalah sosial media marketing atau online marketing yang menggunakan promosi atau laman iklan yang menarik untuk menangkap perhatian konsumen, yang bersifat itu to the point dan tidak memberikan efek bosan kepada konsumen. Nah, yang kedua itu adalah tahapan proses. Jadi ada beberapa konteks seperti persepsi kemungkinan bisa berfokus pada desain atau kemasan yang menarik. Pernyataan yang menekankan bahan alami juga mempengaruhi persepsi konsumen terhadap keberlanjutan kualitas produk, yang dimana pemasaran konten visual yang berfokus pada gambar produk yang menyampaikan pesan pemasaran melalui konsumen. Yang ketiga adalah contoh strategi pemasaran yang berfokus pada keluaran. Nah, jadi di mana mungkin kita bisa memberikan survei yang terstruktur kepada para konsumen supaya kita bisa tahu umpan balik yang diberikan kepada kita itu. Jadi semisal kita berkomunikasi langsung dan memahami kepuasan konsumen tersebut melalui ulasan-ulasan online seperti pada Shopee yang sudah memberikan laman ulasan bagi suatu produk ya, yang dimana kita dapat tahu bahwa produk atau barang tersebut itu memberikan jaminan yang baik. Soal nomor 2, mengapa kelompok referen itu penting dalam pengambilan keputusan, dan berikan contoh bagaimana kelompok opini itu dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Jadi kelompok referen memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan ini karena mereka mempengaruhi persepsi dan preferensi. Nah, sebagai contoh, keluarga, teman, atau kelompok sosial itu dapat menjadi kelompok referen. Ketika kelompok opini seperti teman sebaya atau komunitas online itu memberikan ulasan positif atau merekomendasikan suatu produk layanan, konsumen cenderung menerima pengaruh tersebut dan lebih mungkin memilih opsi yang direkomendasikan. Hal ini menggambarkan bagaimana kelompok referen itu, terutama kelompok opini, dapat membentuk preferensi konsumen dan menyediakan informasi dan pandangan yang mempengaruhi keputusan pembelian. Soal 2B, jadi bagaimana dinamika keluarga dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan apa peran individu dalam konteks keputusan keluarga. Nah, jadi dinamika keluarga ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian dikarenakan dalam pengambilan keputusan itu, keluarga itu merupakan kunci dari keputusan pembelian dari anggota-anggota. Nah, jadi bagaimana setiap anggota tersebut memiliki pengaruh pendapat dan peran masing-masing dalam keputusan pembelian. Seperti misalnya kepala keluarga atau orang tua yang bertanggung jawab atas keputusan besar seperti pembelian mobil ataupun juga pembelian rumah. Dan juga bisa anak-anak ya, yang dapat mempengaruhi masukan, saran, dan keputusan pembelian seperti rancangan rencana liburan ataupun pembelian produk. Nah, di sini jadi ada pun peran individu ya dalam konteks keputusan keluarga ini. Jadi di mana individu ini dapat menjadi pembuat keputusan utama atau memainkan peran dalam memberikan pendapat, masukan, dan juga saran untuk mempengaruhi keputusan kesepakatan dari keluarga tersebut, seperti mempengaruhi pemilihan merek, produk, ataupun juga layanan. Soal 3A, jadi jelaskan konsep difusi inovasi dan bagaimana hal itu terkait dalam keputusan konsumen. Nah, jadi konsep difusi inovasi itu merupakan proses penyebaran penerimaan inovasi tertentu dari produk jasa baru, gagasan baru, atau praktik baru. Oleh karena itu, oleh komunikasi dari media massa
tenaga penjual, atau percakapan formal kepada para anggota pasar yang dibidik atau target pasar selama jangka waktu tertentu. Nah, jadi dalam proses difusi ini mencakup 4 unsur pokok. Yang pertama itu adalah inovasi, yang kedua itu adalah saluran komunikasi, yang ketiga itu adalah sistem sosial, dan yang keempat itu adalah waktu. Jadi, jika dihubungkan dalam konteks pengambilan keputusan, itu jadi di mana individu dalam masyarakat itu cenderung menerima inovasi yang berbeda, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi dari kebutuhan pribadi mereka, dan mungkin juga dengan cara konsumen itu mengadopsi produk atau layanan baru. Soal 3B, apa sih peran pemasaran dalam mempercepat proses difusi inovasi? Jadi, peran pemasaran dalam mempercepat proses difusi inovasi itu dapat merancang strategi yang mampu memahami kebutuhan para konsumen di setiap tahap-tahapan difusi inovasi yang mungkin ya bisa melalui kampanye pemasaran yang tepat, seperti meningkatkan pemasaran dengan bauran pemasaran, yaitu seperti iklan, media sosial, atau promosi yang dapat mempercepat penyebaran informasi dan juga yang dapat meningkatkan adopsi dan inovasi. Karena dalam mengarahkan keputusan konsumen ini dapat mempercepat laju difusi dan meningkatkan kesuksesan produk dan layanan baru di pasaran tertentu. Soal 4A, jelaskan hubungan antara persepsi konsumen dan proses pembelajaran dan bagaimana penggunaan stimulus dapat mempengaruhi persepsi. Nah, hubungan persepsi konsumen dengan proses pembelajaran ini dikarenakan proses konsumen ini mencakup bagaimana cara kita mendapatkan informasi yang melibatkan cara kita untuk menafsirkan dan memahami hal-hal seperti yang diterima dari iklan merek atau pengalaman berbelanja. Nah, stimulus ya. Jadi stimulus itu adalah rangsangan ya atau sinyal yang memicu respon atau reaksi dari kita. Jadi stimulus ini dapat berupa iklan promosi ataupun pengalaman berbelanja atau juga informasi tentang suatu produk. Jadi stimulus ini dapat mempengaruhi cara konsumen itu untuk melihat, merespon suatu produk atau layanan. Semisal dalam iklan yang menarik atau ulasan yang positif seperti pada Shopee, Tokopedia, TikTok Shop tentang suatu produk tersebut yang dapat berfungsi sebagai stimulus yang memotivasi konsumen untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk suatu pembelian produk. Soal 4B, jadi sebagai seorang pemasar itu bagaimana Anda dapat merancang kampanye untuk memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk-produk baru. Nah, jadi untuk merancang kampanye pemasaran aktif ini bisa memaksimalkan untuk memberikan konsumen itu tentang produk-produk baru sehingga dapat memberikan yang terbaik kepada konsumen. Jadi adapun cara sebagai orang pemasar itu mungkin dapat yang pertama itu memberikan klasifikasi dari keunggulan produk tersebut, dapat memberikan informasi yang jelas tentang produk tersebut termasuk cara penggunaan, keunggulan dari produk tersebut, keunikannya, keistimewaan dari produk tersebut. Yang kedua, dapat membuat promosi yang kreatif dan menarik dan juga yang dapat menangkap perhatian para konsumen. Selebihnya itu juga terhadap produk supaya tidak bosan para konsumen dalam menonton promosi atau iklan tersebut. Yang ketiga yaitu menggunakan sosial media marketing. Marketing itu dapat menyebarkan informasi seperti demo produk atau tutorial video penggunaan produk tersebut ataupun juga sekilas tentang keunggulan produk tersebut untuk dapat
memberikan yang terbaik untuk konsumen, dan juga bisa dapat berkolaborasi dengan para influencer yang dapat menyebarkan informasi dan dapat menyampaikan produk dengan cara lebih meyakinkan. Soal 5A yaitu jelaskan teori motivasi yang dapat digunakan untuk memahami dan merancang strategi pemasaran yang efektif. Jadi teori motivasi yang dapat digunakan untuk memahami dan merancang strategi pemasaran yang efektif itu adalah teori hierarki kebutuhan, di mana teori ini itu dapat mengendalikan bahwa individu itu memenuhi kebutuhan yang lebih rendah dulu sebelum memenuhi kebutuhan yang baru atau yang akan timbul dan seterusnya. Jadi dalam teori kebutuhan ini itu menggambarkan 5 tingkat kebutuhan manusia yang disusun mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan kepentingan sendiri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Jadi dalam pemasar itu dapat merancang strategi yang relevan, dan motivasi itu semisal dapat berfokus pada kebutuhan dasar melalui manfaat produk ataupun menggambarkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi. Soal 5B, bagaimana peran emosi dalam motivasi konsumen, dan berikan contoh bagaimana si emosi tersebut dapat digunakan dalam iklan atau promosi. Jadi peran emosi dalam memotivasi konsumen ini jadi bagaimana emosi itu dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi emosi dalam motivasi konsumen ini dapat menciptakan keterlibatan dan juga membangun hubungan emosional dengan merek ataupun dengan suatu produk. Dan peran emosi terhadap suatu iklan atau promosi itu dapat menciptakan pengalaman yang lebih berkesan. Jadi bagi para konsumen dan memotivasi mereka itu untuk membeli suatu produk dari iklan atau promosi tersebut. Nah, jadi peran emosi ini dapat digunakan Jadi dalam contohnya itu ketika ada iklan yang menampilkan keluarga, persahabatan, atau kebersamaan, seringkali berhasil memberikan rangsangan emosi yang positif seperti kebahagiaan, keceriaan. Contohnya itu dalam iklan teh Sariwangi yang saya pernah lihat dengan tema keluarga Yang tema keluarga yang dapat memberikan rangsangan emosi positif seperti kebahagiaan, kehangatan, dan juga nostalgia. Dan juga ternyata melibatkan elemen budaya di sini seperti tradisi minum teh bersama yang dapat menciptakan keakraban satu sama lain dan memperkuat rasa kebersamaan dalam iklan tersebut. Jadi dalam iklan Sariwangi ini dapat menjadi relevan dan juga dapat memotivasi konsumen untuk memilih produk sebagai bagian dari pengalaman keluarga mereka. Sekian pemaparan jawaban ujian akhir semester dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dari pemaparan ini, saya mohon maaf sekali lagi dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.